Allah. Jadi orang yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Makanya umat Islam itu geli ketika berdiskusi dengan Kristen yang mengatakan anak Maria itu adalah Tuhan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sekali Al-Quran itu, saya akui. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika Bang Zuma itu menerangkan tentang hakikat Tuhan, kan yang disembah itu hakikat Tuhan. Yang saya sembah itu, ketika Bang Zuma itu sudah menerangkan panjang lebar tentang hakikat Tuhan, apa benar Bang Zuma itu menuhankan hakikat yang Bang Zuma sebutkan? Oke, saya jelaskan kemudian. Al-Quranul Karim mengajarkan kami, Kul huwallahu ahad. Katakan, jabarkan, sampaikan, uraikan, amalkan, lakukan bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Jangan ada yang lain. Maka kami ketika beribadah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah bismillah ar-rahman ar-rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Nah, kami menyatakan itu dalam hati kami, dalam kalbu kami. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh aku menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika kami mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, hati kami mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang kami sembah tahu itu, Annallahu as-sami. Tahu, karena Tuhan kami maha mendengar, Tuhan kami maha melihat, Tuhan kami maha mengetahui. Jadi kami tidak perlu melihatnya ke tempat ibadah, ada fotonya, ada patungnya, nggak perlu. Karena Tuhan kami maha mendengarkan. Khusyuk kami mensucikan jasmani kami, mensucikan hati kami, menghadap kepada keridaan Allah pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Duhai engkau, Zat yang maha besar, hakikat yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu, engkau wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai. Oke, mantap. Silakan. Abang mengucapkan kalimat seperti itu, kalimat-kalimat indah. Di saat Bang Zuma itu mengucapkan kalimat-kalimat indah kepada Tuhannya. Yes. Lalu? Pertanyaannya? Tuhan itu, Bang. Hah? Berbicara mengenai hakikat Tuhan, kan tadi saya sudah jelaskan saudara. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku dan tanda-tandanya. Aku akan berikan di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau Anda berbicara mengenai di mana hakikat itu, tadi kan saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan walaqad khalaqnal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya.
Saking dekatnya Allah itu. Tidak perlu dicari. Kenapa? Kalau Allah itu tak ada, kita tak ada. Karena siapa yang mengatur ritme jantung? Siapa yang mengatur kemudian pupil untuk melihat? Siapa yang mengatur kuping untuk mendengarkan? Siapa yang mengatur pertumbuhan kemudian bibit, nener, semuanya? Padi bertumbuh, terangkat, dipanen, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Begitu juga ikan di laut, diambil, ada lagi diambil. Siapa yang mengatur itu semua? Itu bukti keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka umat Islam, asyhadu, aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Simple itu. Bagi kami, bagi orang-orang yang berakal. Tuhan meliputi segala sesuatu. Hanya orang paganisme yang capek mencari Tuhannya. Ke bukit-bukit, cari gunung yang besar, batu yang besar, ke hutan-hutan, cari pohon yang besar. Itu hanya ajaran pagan. Menyembah roh-roh, itu ajaran pagan. Menyembah makhluk, itu ajaran pagan. Sembahlah Dia, pencipta langit dan bumi, yang meliputi segala-galanya. Jangankan kita bersuara, bisikan hati pun diketahui olehnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang dibisikkan kemudian hati kita diketahui oleh Dia. Jadi buat apa kita mencarinya? Mana ini Tuhan? Di mana Dia ya? Oh, Tuhanku lagi ngumpet. Dia lagi belajar di dalam bait suci. Alamak, apa ini? Apa itu? Yang belajar di bait suci itu adalah Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Bukan Tuhan Cak Kangkung. Beliau udah tuh lenyap dia. Udah tadi dia lambaikan tangan di kamera. Oh iya, jadi tadi ada bahas bahasa roh. Iya, bahasa roh. Tadi saya dengar ada bahasa roh. Ya, oke. Nggak, pertanyaan saya, dalam Muslim ada bahasa roh nggak? Kalau di Muslim itu bahasa hati, Bang. Bahasa kalbu atau bisikan kalbu. Tapi bedanya, bisikan kalbu, bisikan hati di Islam itu selaras dengan akal. Tidak seperti orang mabuk, orang gila, gitu Bang. Kalau di Islam. Oke. Nggak ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Maksudnya? Ada ayat yang bahas khusus soal bahasa roh nggak di Al-Quran? Kalau bahasa roh nggak ada Bang. Saya sudah katakan tadi ke mati meja. Iya, nggak ada kan? Di Islam ada. Di Islam saudara, kenapa bicara sendiri? Saya mengatakan tidak ada bahasa roh. Yang ada di Islam itu, yang perlu saudara pahami adalah bisikan kalbu. Bisikan kalbu di Islam itu ada 3. Oke? Ada yang disebut amarah, ada yang disebut awamah, ada yang disebut mutmainnah. Tidak seperti di Anda, garambang, kak belamakang, piti-piti kanak-kanain. Sandal lecap, sandal lecap. Iya, sandal lecap. Tadi kan bahas-bahas roh. Iya, Anda bertanya, di Islam itu ada nggak kemudian bahasa roh? Hanya bahasa kolbu. Nggak ada bahasa roh itu. Kenapa? Kalau Anda mengatakan bahasa roh, berarti Anda lagi diam. Dengar dulu. Yang disebut bahasa roh itu Anda diam, nggak ngapa-ngapain. Enggak kan? Diam aja. Roh Anda yang berbicara. Tapi kalau masih mengatakan kurabaraba pahamu, kurabaraba dadamu, kurabaraba semuanya supaya kamu juga ikut meraba. Itu bukan bahasa roh, itu bahasa jasmani. Itu karena mulut berbicara, ada suara. Sekarang aku tanya sama saudara, saudara, kontradiksi yang tidak masuk akal, yang tidak rasional dalam agama Anda. Anda mengerti nggak itu roh? Ada nggak suara roh itu, Bang? Jangan ada nggak suara roh itu? Ada nggak suara? Kalau roh itu ada nggak suara? Tadi kamu bilang bahasa roh itu di mana ayatnya? Ngomong sendiri, nggak konek otaknya ini. Kasih raka dong.
Roh itu bisa bicara nggak? Roh itu bisa bicara nggak? Roh itu bisa bicara nggak? Bisa bicara dong. Coba kamu berbicara. Coba rohmu bicara. Bisa nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Bisa dong. Bisa. Nah, coba. Semua juga. Coba. Sapa dulu pendatangmu. Coba. Coba kok bicara, rohmu coba bicara. Bang Alex sabar bang. Coba bicara roh. Zoom. Kalau di Islam kan udah aku bilang samamu tadi, di Islam itu nggak bisa dengar, yang bisa dengar saya. Jangan main mood. Saya nggak. Saya mau tanya balik. Saudara kenapa ya? Saya kan berbicara. Kok Anda lagi? Saya mau tanya Zuma. Di Islam percaya nggak roh? Dengar. Di Islam percaya nggak roh bisa bicara? Apa di Muslim roh itu nggak bisa bicara? Saya tanya balik. Saya sudah katakan di Islam itu ada 3, amarah, lawama, mutmainnah. Masih kau bilang nggak ada? Inilah kalau otak tidak dipakai. Ini komal Islam. Anda harus berakal di sini. Cupu. Anda harus berakal kalau di sini. Bukan gereja ini. Bukan gereja ini, kawan. Oke? Apa sih? Dimati-mati. Bisa kita bahasa roh itu apa? Bahasa roh apa kasih sih? Sebelum saya jawab, bahasa roh itu apa? Bahasa roh adalah? Bahasa roh itu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Gila kau. Sekarang gini Zuma. Gila kau. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus. Dia mau bahasa roh banyak. Dia mau bahasa roh, coba dengerin. Coba. Coba kau bahasa roh, coba. Coba. Udah siap ya Zuma ya? Iya, coba. Udah siap ya? Iya. Oke. Sekhane mahana nando stakia malunda kia masirikai. Itu mah bahasa India itu bahasa itu bahasa lisan, bahasa manusia, jasad itu bukan tiai bahasa roh anjo. Kalau bahasa anjo di kana bahasa roh tidak ada suara punna roh yang berkata-kata, tidak ada suara punna roh berkata-kata setang. Ngapa na bahasa roh? Enteleheng ente kabla makan terok akan dikepok. Bukan bahasa roh itu tuyul. Injo bahasa jasmani. Terbentuknya suara karena jasmani. Lidahmu yang berkata-kata baku tumbuhi antara pipimu yang atas dan bawah, pipi kiri kanan, bibir bawah atas, dengan gusimu dan linamu bergoyang-goyang menghasilkan suara. Itu suara dari jasadmu tuyul. Tiai roh anjo punak amanjo ablama. Ini sangi tolo-tolo nama menipakan di bayi ya ablama ka. Anjo di kana bahasa roh tenak kula dirangnya kala. Anjo di kana bahasa roh tidak bisa didengar. Dasar tuyul penipu. Inilah kalau keturunan setan, nipunya minta ampun. Bahasa roh, coba saya dengarkan bahasa roh. Mentere kahe entere jana mekia karu injo pati ai bahasa roh injo kaplama pelukat jangang injo bahasa tu injo rena ngapa na tolo kamane kaplama ka. Itu bukan bahasa roh, itu bahasa tubuh. Misenji tolo-tolo yang tiai bahasa tuh winjo bahasa roh anjo yang dikatakan bahasa roh. Dengarkan saya ini bahasa roh, dengar 1, 2, 3. Nah itu bahasa roh. Kau dengar nggak bahasa roh tadi? Kau dengar nggak? Kau dengar bahasa roh tadi? Dengar nggak? Iya tidaklah tuyul, namanya roh yang berbicara. Berarti hati kalbo aneh tepuk roh. Bahasa roh asasi sekarang aku merabahmu, kamu merabahku, akhirnya aku terangsang dan kamu terangsang, terjadilah apa yang tidak diinginkan oleh manusia. Tuyul bahasa roh ngapa bahasa roh kamanjo anjo di kana bahasa roh tena pau kablama tolo ikut tuyul. Bahasa roh lagi India, ada sekolah. Kerasukan itu tadi kerasukan. Tolo-toloi. Tiai bahasa roh injo bahasa tubuh, injo bahasa lidah, lisan anjo berkata-kata dan berkana-kana. Kak blama keturunan jin kami memang anjo toloi lembaga.
Udah turun apa? Ini dulu deh. Bang Nurdin kalau ke sini jangan diminum oli dulu ya. Kamu di tempatmu kumpulan orang-orang tak berakal bisa ku tipu. Dengarkan bahasa roh. Apa yang jo? Si ciki nih cung menciknya gua kembali ke cung. Iya bahasa roh jo. Bahasa manusia itu cuman tidak dimengerti apa maksudnya. Tolo nah. Anjo di kana bahasa roh dengarkan. Nah, ini bahasa roh namanya ini. 1, 2, 3. Kamu dengar enggak? Bahasa kalbu mana orang itu? Itu bahasa roh injo. Dede. Pernah kau dengar ada kemudian orang dari kubur teriak, capi sandal aku kudu. Sering aku minum siagang kanre, cipruka. Pernah kau dengar? Injo roh berbicara? Tidak bisa itu roh berbicara. Roh berbicara bisa, tapi kemudian kalau dia masuk ke dalam tubuh seseorang yang tidak dalam keadaan terjaga, itu baru aneh. Sadar Joko lampa akan-akan kok. Tolong kok. Itu tadi bahasa kerasukan. Aduh. Ya udah kita. Jadi, ya gimana Bang Andi? Ini kayak Terusin dulu ini. Biar semua tak besarin dulu video gambarnya biar dia open cam dulu. Biar statement dia mau statement depan Bang Yuma. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Silakan. Dibuka camnya Dek. Hamzah namanya. Wih, cantik nama anda tahu. Maaf Bang, kalau kalau off cam boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Iya, saya belum terlalu berani berhadapan dengan sebanyak ini orangnya. Iya nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Nama asli saya Hamzah. Saya dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Oh, iya. Terus bahasa roh juga bukan? Jadi 3 tahun sebelum ini saya beragama Katolik. Namun sebelumnya murtad. Iya, tapi selama saya masuk koma saya nggak pernah mengakui itu karena saya tidak ingin menyampaikan hal itu gitu. Saya bilang saja bahwa saya itu Kristen dari kecil itu. Jadi saya baru memberanikan diri kemarin gitu. Oh iya. Tadi katanya mau buka kamera. Saya belum berani Bang Zuma. Oh siap. Karena ini terlalu banyak orangnya. Saya baru mulai bersyahadat. Iya, Masya Allah. Syahadatnya di masjid? Di TikTok ini kemarin. Tengah malam banyak Mak. Disalatkan Abu ya. Udah jam 4 subuh. Akbar. Masya Allah. Iya. Saya juga mohon maaf sebelumnya kepada semua sahabat muslim. Karena saya pernah keluar. Dan saya sangat takut untuk mengakui hal itu sebenarnya. Jadi saya akui kemarin. Dan saya sebenarnya saya tidak ada membenci agama apapun. Cuma saya karena ada terpengaruh oleh teman sebaya saya sendiri. Karena teman saya juga ada yang murtad. Dan saya juga diajak untuk murtad. Ya, berapa tahun? Di agama sebelah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Apa yang Anda rasakan di sana? Ada pengalaman-pengalaman mungkin yang menurut masuk akal atau tidak masuk akal? Sebenarnya kan di awalnya itu saya pindah itu karena ada keraguan. Karena saya juga dibilang tidak terlalu saya bisa dibilang orangnya terlalu duniawi, tidak terlalu mementingkan agama. Tapi karena saya dapat pengaruh dari teman saya ini, apalagi saya juga orangnya bisa dibilang tidak terlalu, misalnya untuk sholat aja saya masih bolong-bolong mungkin ya. Dan
saya diajak untuk masuk ke Katolik karena dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan saya waktu itu dengan bodohnya saya termakan dengan ucapan itu dari berbagai macam ajaran yang dia kasihkan ke saya gitu. Ditambah juga teman saya juga ada yang pendeta juga dari orang Kristen asli di sana. Namun selama saya mengikuti peribadatan di gereja di Pasaman Barat, awal-awalnya iya sih saya mengikutinya dengan sering saya ingin mendapatkan kebenaran gitu awalnya, tapi lama-lama kok melenceng gitu rasanya. Ada beberapa ayat yang saya rasanya itu tidak cocok dengan keinginan jawaban saya gitu. Saya juga pernah bertanya ke teman saya, ke pendeta itu, kenapa Yesus itu jadikan sebagai manusia, padahal dia adalah pencipta segala hal gitu, pencipta dari segala unsur gitu, termasuk hewan, tumbuhan, manusia, luar angkasa, planet, dan tata ruang, tata surya lainnya gitu. Tapi dia hanya menjawab bahwa Tuhan itu menjadi manusia karena kehendaknya gitu, dan dia itu ingin memperbaiki akhlak manusia gitu, sifat manusianya gitu. Lalu saya itu kayak kurang yakin gitu, kok hanya sebatas manusia, kenapa tidak dengan seluruh ciptaannya, termasuk hanya berfokus kepada bumi gitu. Kalau manusia berarti bagaimana dia bisa membenarkan agama itu di negara-negara lainnya gitu, karena hanya berfokus kepada manusia di daerah sekitar sana gitu kan. Berarti Yesus itu tidak bisa berpindah-pindah ya gitu. Apakah dia hanya bersifat di satu tempat gitu. Dan satu lagi, Yesus ini kan dia di salib ya. Jadi pas di salib itu berarti dia lemah dong gitu, karena dia tidak punya kekuatan karena Tuhan itu setahu saya dia maha kuat gitu, maha kuat dari segala hal gitu. Tapi dari kematian yang seperti itu rasanya itu kematiannya tidak wajar gitu. Dalam keadaan kematian di salib gitu, otomatis itu adalah kematian yang bisa dibilang itu dosanya mungkin tidak terhitung gitu. Dan dia saya masuk ke roomnya Elia Myron, ke roomnya Mikana, dan jawaban yang saya dapat ujung-ujungnya itu hanyalah imani saja. Itu rasanya itu bukan jawaban menurut saya, karena saya butuh kekuatan dalil gitu untuk memperkuatkan jawaban saya yang saya inginkan, terutama tentang ketuhanan, karena di mana-mana pun agama itu semuanya bersumber dari Tuhan gitu. Pucuknya itu adalah Tuhan gitu. Kalau Tuhannya bermasalah, bagaimana mau ke bawahnya gitu. Kalau sudah bermasalah Tuhan kayak gitu, apalagi Tuhan dibilang ada Tritunggal, saya tidak yakin gitu, karena kalau bertiga otomatis mereka bisa bertengkar dong kayak manusia juga, karena otomatis manusia aja dia ingin nomor satu dari segala hal gitu. Tuhan otomatis dia harus satu dong, karena dia menguasai segala hal. Dia tidak mungkin ada tiga gitu. Dan ujung-ujungnya jawabannya apa? Imani saja. Dan itu rasanya itu bukan jawaban yang pas gitu menurut saya. Akhirnya saya cobalah pelajari lagi. Kayaknya ini kesalahan saya sebenarnya. Kiranya jawaban saya itu ada di Al-Quran gitu, tentang tata surya, tentang tumbuhan, hewan, manusia. Semuanya ada di Al-Quran. Bulan, matahari, kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu. Saya coba baca-baca juga kisah-kisah para nabi. Kemudian saya juga melihat bahwa Allah itu satu gitu. Berarti dia adalah yang maha satu. Berarti dia menguasai dalam segala hal dan tidak ada perlawanan dan perdebatan dari kekuasaan ketuhanan gitu. Karena kalau Tuhan aja punya kuasa lebih dari satu, misalnya dia orang gitu, satu orang atau dua orang, tiga orang, maka itu akan terjadi perdebatan, pertengkaran. Karena saya melihat dari kenyataannya kehidupan di manusia gitu. Manusia aja banyak, mereka ingin menjadi nomor satu, ranking satu, pasti hanya satu orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Dan saya rasa kalau untuk Yesusnya sendiri itu rasanya gak masuk akal ajarannya, karena dia sendiri saja asal usulnya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu.
Iya. Itu Bang Zuma. Siap, luar biasa. Ditambah Bunda Maria. Bunda Maria itu kan wanita melahirkan Yesus. Otomatis kok bisa Yesus dilahirkan gitu? Dia kan Tuhan, harusnya dia bisa dong berdiri sendiri. Kenapa harus dilahirkan lewat Maria gitu? Kenapa harus butuh bantuan dari Maria? Kan dia merasakan dirinya Tuhan gitu. Berarti dia nggak kuat dong gitu. Dia nggak kekal dong gitu. Karena dia ada diciptakan. Berarti dia adalah makhluk yang diciptakan karena dia dilahirkan gitu. Saya beranggapannya seperti itu. Karena Yesus itu adalah ciptaan karena dia dilahirkan gitu. Melalui manusia juga. Gitu sih Bang Zuma. Iya. Iya. Betul, analisa itu salah satu metode ya untuk menemukan kesimpang siuran antara kebenaran akal dengan kitab yang dikira wahyu, kan gitu. Akal kita berkata A, tapi kitab sajiannya berkata G, berkata B, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang cenderung mendudukkan akal sebagai tolak ukur dalam beragama itu akan resah, hatinya akan gelisah gitu, karena menemukan kepercayaannya kok bertentangan dengan akal saya gitu loh. Tapi kalau di Islam betul, apa yang menjadi prosesi ibadah kita atau apapun yang menjadi submateri keislaman kita itu tidak pernah sedikit pun bertentangan dengan akal. Tak ada yang bertentangan dengan akal. Dan yang sangat luar biasanya Al-Quran, antara pewahyuan dengan zaman kita hari ini, itu ada perkembangan ilmu pengetahuan, ada pergerakan pola hidup manusia secara dinamis. Kehidupan kita tidak statis tapi berkembang dari semua aspek pengetahuan, kemudian kesimpulan-kesimpulan kita, cara nangkap kita, cara kita menyampaikan pesan, kemudian apalagi didukung oleh zaman yang digital, semua serba internet. Al-Quran tidak hanyut. Al-Quran tidak tergerus oleh zaman. 1400 tahun silam, seperti apapun metode, seperti apapun kemudian nuansa daripada kehidupan sosial masyarakat atau kehidupan dunia secara global, Al-Quran tidak bisa kemudian tertinggal. Al-Quran tetap saja berdiri dengan kokoh sebagai tonggak tiang yang sangat-sangat kuat yang tidak bisa dilumpuhkan oleh hukum atau aturan manusia sehebat apapun manusia itu. Al-Quran tetap dengan kokoh mempertahankan kemudian kalamullah yang ada di dalamnya. Semua tunduk. Ditemukan barang baru, ditemukan hal yang baru, ditemukan zaman yang modern, zaman yang betul-betul mencerminkan adanya manusia ini mengalami perkembangan dari seluruh aspek pengetahuan. Al-Quran tetap aja di situ. Bahkan apa yang mereka temukan lebih dulu sudah ada di Al-Quran. Bagaimana dengan kitab yang lain? Ular makan debu, singa makan jerami, anak lebih tua 2 tahun daripada ayahnya. Itu semua bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Gak cocok. Nah, sehingga generasi muda saat hari ini kemudian di barat itu jarang lagi mereka ke gereja. Kenapa? Ya, tahulah zaman sekarang anak-anak kecil aja ngerti sekarang dia kan. Anak-anak kita tuh yang masih kecil 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah mahir mengetahui tentang hal-hal yang sifatnya sains dan seterusnya. Dan itu kalau mereka mencoba untuk menganalisa kepercayaan mereka dengan akal sehat mereka, mereka akan kecewa. Kok ada Tuhan jadi bayi? Gimana ini? Yang menjaga alam semesta, yang mengatur ritme hujan. Ya, siapa kalau dia sudah jadi bayi? Kan gitu. Jadi orang-orang ini cenderung kemudian menggunakan akal, pasti meninggalkan itu. Nah, mereka yang sebagai perpanjangan tangan setan akan mencoba untuk mempertahankan orang-orang untuk tidak keluar
sehingga rumah ibadah mereka rubah jadi apa? Jadi semi bar, semi diskotik, supaya orang-orang masih tertarik di dalamnya. Bahkan mereka dengan berani membuat gereja yang khusus untuk untuk orang-orang yang agak miring gitu ya. Banyak, bahkan mereka bikin kitab, buku agama yang spesial untuk orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Itu apa? Karena cerminan bahwa apa yang mereka percayai, baik itu secara agama ataupun secara kitab, itu tidak bersumber dari Sang Yang Maha Suci. Nah, itulah yang terjadi. Berbeda dengan Islam. Islam, kalaupun dia kemudian mengalami penurunan, ya bukan karena Al-Quran tertinggal zaman, tetapi kaumnya, umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran menurun pengikutnya, Al-Quran menurun aktualisasi daripada penganutnya, bukan karena Al-Quran itu tertinggal zaman, bukan, tetapi karena umatnya yang meninggalkan Al-Quran dan lebih cenderung kepada kemaksiatan. Itu ajanya. Tapi kalau dari segi ilmu pengetahuan, oh Al-Quran lah hebat, Al-Quran lah jagonya. Saya kira begitu. Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mualaf juga kayaknya nih. Kan jangan pakai kayaknya dong, Bang. Ya, aku ada pertanyaan, boleh nggak nanya sama Bang Yohanes nih, Bang? Bang Yohanes ini boleh. dari Katolik ya? Iya. Dari Katolik apa namanya, murtad atau apa, Bang, tadi kurang jelas? Iya itu. Saya nggak berani mengucapkannya karena saya saya malu sih kalau mengucapkan hal itu. Tapi ada niat masuk Katolik, Bang? Karena saya dari Katolik, Bang. Saya sudah berproses untuk membandingkan tentang Katolik dengan Islam beberapa minggu ini. Jadi saya rasa jawaban saya juga sudah ada di Al-Quran gitu. Gini, mau banding yang lebih absurd nggak, Bang? Yang lebih kena nggak? Saya dari Katolik, saya 42 tahun. Saya sudah mantap soalnya. Saya nggak mau lagi. Mantap ke Saya mana? sudah mantap untuk ke Islam. Oke. Maaf ya, Bang. Iya. Enggak, maksudnya gini loh. Apa namanya, lebih meyakinkan lagi kalau seandainya mungkin saya itu baru 4 tahun ya di Islam. Tapi keyakinan saya di Islam pada saat ini, karena saya hanya mencoba untuk membandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Itu pertama. Saya membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab. Ya, saya cuma berpikir bahwa di mana firman Allah yang ada di Alkitab. Ini simpelnya aja. Di mana firman Allah ya yang ada di Alkitab. Terutama di Perjanjian Baru, karena kita itu selalu diajarkan di Perjanjian Baru. Ya. Kalau Al-Quran, kira-kira kalau salah boleh dikoreksi buat saudara semua. Kira-kira 75% itu adalah firman Allah. Betul nggak? %100% itu Al-Quran firman Allah. Iya, maksud saya tuh 75 atau 80% firman Allah. Sisanya itu kan tentang masalah apa namanya, tentang cerita tentang perjalanan apa segala macam gitu loh. Ada kan, kita lihat di situ kan. Saya juga coba mau 2,5 tahun saya coba baca Al-Quran ya. Tapi kan semuanya itu kan berdasarkan firman Allah ya. Jadi bisa dikategorikan bisa 100% firman Allah. Nah makanya di sini yang saya yakin sekali dengan Islam gitu loh. Makanya saya itu banyak memahami, dulu segitu bencinya saya sama Islam itu. Saya bukan ngelihat bagaimana ajarannya segala macam, tapi saya ngelihatnya itu, oh kok begini Islam ya, kok begini ya. Tapi pada saat kita ngelihat sesuatu apa namanya ajarannya di dalamnya, kayaknya ini nggak mungkin gitu loh, kayaknya nggak mungkin. Ya, saya cuma mau kasih contoh satu aja.
Satu aja. Yang dimana yang paling saya suka itu adalah surat Ar-Rahman. 31 kali diulang-ulang fabi ai ala irobikuma tukaziban, yang artinya adalah maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Saya mau cari tahu maksud apa ini kok dari semua ayat hanya Ar-Rahman diulang-ulang sampai 31 kali. Saya cari tahu, nggak taunya kebanyakan sampai detik ini manusia itu tidak pernah puas dan selalu dusta akan nikmat yang diberikan sama Allah. Makanya itu saya belajar. Segitu hebatnya Islam, segitu mulianya Islam mengingatkan kita, surah ini mengingatkan kita untuk bersyukur. Nyambung lagi ke surat Ibrahim ayat 7. Wa izana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Namun jika engkau tidak bersyukur atau mengingkarinya, azab Allah lebih pedih. Itu, jadi patokan saya di Islam itu. Jadi lebih yakin ke Islam, Bang. Itu aja saya mau sampaikan. Terima kasih Bang masukannya. Doakan saya, mudah-mudahan saya kuat sampai ke surga nanti. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin. Teman Kamu dulu saya pernah satu lagi. saya tanya dulu, kamu dulu pernah dibaptis ya? Iya pernah. Masih ada surat baptis? Udah nggak ada. Aku udah nggak nyimpan surat itu. Oh ya udah, lanjut. Karena aku pun dari KTP pun aku nggak ada ngerubah agamaku, cuma aku diamin aja. Cuma sekedar keyakinan aja. Tapi kalau untuk KTP sampai sekarang masih Islam. Oke, Bang Yones, kita gantian dengan teman-teman Kristen ya, biar diskusinya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak semuanya. Iya, sama-sama. Sudah membantu Hamzah untuk kembali lagi. Amin. Terima kasih banyak. Iya, Masya Allah. Bang, semoga. Apakah Hamzah boleh turun atau tetap di sini? Kita gantian dengan Kristen ya Bang, karena untuk teman Kristen kita berikan 3 slot. Oh baik. Baik Bang, sehat selalu ya Bang ya. Terima kasih banyak semuanya. Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamzah sebenarnya juga sering ikut. Waalaikumsalam. Hamzah juga sering ikut live-nya Bang Zuma, cuma sering nonton di bawah aja. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Iya, ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Amin ya Allah. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhidayah, berkah saudaraku. Bang Calon, ada lagi yang disampaikan? Maaf saya turunkan karena kita kasih slot. Iya, nggak apa-apa. Itu nggak ya. Bang, makasih ya Bang ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu Bang. Bang Kaisar mau iklan dulu atau masih ditulis iklannya? Sudah dirumuskan. Tulisan Bang, Nggak dihafal dari ditulis. tadi Bang. Dihafal. Noise Bang Kaisar Mas. Iya, lanjut. Ya ini sebelum ada Oten. Nih, jadi kita bahas ya nih Bang Zuma. Ya silakan aja kalau ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dan kita perbincangkan demi untuk kemaslahatan umat. Ya. Bagaimana dengan tantangan saya? Ditanggapi nggak sama saudara antum? Itu kan dia online. Itu nggak dibaca, nggak dibalas. Nggak dibaca kan, kalau dibaca itu kan dia kan centreng biru ya, nggak dibaca sama sekali. Dari saya WA Sengaja pertama itu nggak dibaca. Takut dia. Bahkan dia live, sampai di live saya komen ya kan, itu nggak dibaca. Padahal penontonnya baru sedikit 25 pada saat itu. Pasti kan kebaca dong. Tapi kayak nggak digubris gitu loh. Tapi di situ ada Tristan itu ngomongin api Bang Zuma, selalu begitu. Itu maksudnya tuh gini loh,
apa namanya? Ini bukan saya coba mau di sini ada Bang Zuma dan saya sudah sekarang apa namanya mendeklarasikan saya sudah anggota APII gitu ya. Bukan. Saya cuma ngelihat, saya bahkan ngasih tahu alasan kepada Bang Zuma, saya masuk APII ini hanya untuk membela teman-teman muslim saya. Saya ngelihat APII ini tuh banyak sekali yang apa namanya, yang membenci APII, yang coba mau mendiskreditkan APII. Kalau saya lihat yang benci sama APII itu orang-orang yang punya nyali. Coba, ada nggak yang punya nyali? Nggak ada. Yang benci APII orang-orang yang tidak punya nyali. Coba lihat. Iya. Nggak ada yang punya nyali. Jadi saya buka apa namanya, saya mau bahas karena mereka mau bahas. Tadinya saya nggak mau bahas nih. Saya juga udah komunikasi sama Bang Zuma. Kita bahas Bang Zuma. Seperti apa sih orang ya, ini? anggap saja iklan. Anggap saja iklan. Sebenarnya memang tidak penting sih, nggak penting. Cuman supaya mereka itu mengerem mulutnya gitu ya. Saya kan udah sampaikan, saya tantang siapa, si Tristan dan juga si Umar 2 lawan 1 kalau perlu. Tema yang mereka kuasai. Biar umat itu tidak bingung dengan keadaan ini, kan gitu. Tapi setelah itu diam, nggak ada lagi. Mereka menguasai materi apa, saya akan datang 2 lawan 1, saya tantang mereka diskusi atau apapun materinya. Tapi setelah itu diam. Kalau perlu kalian bertani atau pergi ke tempat saya jadi security atau jadi clean service di tempat saya gaji. Daripada dia tak ada kerjaan, tantang petenteng ngurus sana sini, mending dia ke Makassar kerja kebun saya di sini atau tanam jagung atau apa gitu, tanam singkong, daripada dia kayak gitu nggak ada kerjaan bikin malu. Nah, sampaikan ke mereka, mantap. Bang Suma menantang dia berdua, Tristan bersama dengan si Valen melawan Bang Suma seorang diri. Saya tantang dia. Tema dia yang tentukan. Saya akan datang. Mau tema apapun, saya lahap. Sampaikan ke beliau berdua. Bang Suma menantang kalian kemudian untuk berdebat, berdiskusi apapun temanya yang kalian suka dan yang kalian kuasai. Setelah itu berhenti. Jangan lagi ada cerita-cerita belakang, menggibah segala macam. Saya salah, biarkan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak perlu kalian yang menilai, karena itu akan mengacaukan umat, akan merusak umat, yang akan dan merusak dirinya sendiri. Menceritakan orang, menceritakan saya. Untuk apa kau ceritakan saya? Kamu mau mu'alaf, kamu telpon saya, Bang Suma, saya mau bersyahadat, tapi saya butuh biaya ke masjid. Saya yang kasih. Oh mama ya. Jadi nggak usah kau ceritai saya, jangan kau bangunkan saya. Maka daripada kamu sibuk ceritain saya, mending kita berhadapan. Nah gitu. Si Tristan, kamu berdua dengan si Valen, saya sendiri. Tema bebas, kamu yang tentukan. Tapi setelah itu jangan lagi ada gibah, jangan lagi ceritain saya di belakang, jangan cerita lagi api. Begitu kan? Kan itu aja yang kalian mau kan? Nah, jalin lagi hubungan kita kayak dulu. Kalau butuh tinggal WA, butuh tinggal telepon. Kok cuma butuh doang Bang Suma? Ya nggak apa-apa. Mungkin lagi bantu, jangan lagi bantu. Nggak apa-apa. Yang penting dia itu sadar gitu loh. Gini Bang Suma, saya bukan saya. Allahu Akbar. Semoga dia ini dapat. Allahu Akbar, masya Allah. Bukan saya mengklaim ya atau apa gimana, atau saya lagi ibaratnya kayak berkoloni dengan Bang Zuma atau apa, enggak, karena saya ngelihat ini saudara muslim saya, dan saya tahu terima kasih, dan saya tahu di mana yang apa namanya yang harus kita bela gitu loh. Bukan berarti kita harus duduk bareng sama orang-orang penghujat untuk ngomongin teman-teman muslim. Jujur saya marah. Saya katakan bahwa Umar ini adalah sahabat saya. Valen. Oke, Valen, maaf. Valen. Ya, merusak Islam kalau pakai nama itu ke orang kayak gini ya. Iya. Kasih Valen atau Kalomang. Nah, 2 bulan itu sama saya, 2 bulan itu sama saya bukan berarti saya mengungkit kebaikan saya, tidak. Cuman setidaknya ya kan, ibaratnya kayak saya itu lagi nolongin anjing kejepit. Setelah setelah udah nggak kejepit, dia gigit.
Ibarat kayak begitu, ya kan? Begitu juga Ya itulah yang kita kepada rasakan. Bang Zuma, ya kan? Gimana baiknya segala macam, gimana ininya sampai masalah empedunya lagi gimana, kan begitu, ya kan? Cuman ini yang saya lihat, apa sih pokok permasalahan segitu bencinya kamu gitu? Iya gitu, betul. Dia Debat makanya aja kita kan itu gitu. iri. Bang Andre Ya. itu iri, mereka iri tanda tak mampu, iri Iya. sama kesuksesan Gurunda. Itu aja bagi kami. Dan saya lihat juga kan kok diangkat lagi yang namanya perihal baptis dan wudhu. Kan kita sudah sudah selesai, ya kan? Saya juga Bang Zuma nih tahu, kalau saya kan selalu langsung hubungin Bang Zuma, betul ya Bang ya? Saya selalu hubungin Bang Zuma. Saya nggak melalui medsos segala macam. Saya selalu, ini kenapa ya Bang begini? Ini kenapa ya Bang begini? Begitu juga Bang, kalau logo APII begini ya Bang. Tapi pada saat Bang Zuma sudah menjelaskan, oke, saya paham, saya stop. Oh, oke. Saya kasih tahuin ke Bang Zuma, saya nggak pernah namanya mau merusak saudara Muslim. Tapi kok ini ngomongin orang Islam, tapi duduk bareng sama penghujat, ya kan? Sampai menyindir-nyindir segala macam. Kalau ada yang naik, lo itu pengikut Zumba atau logika? Pantas ya begitu? Makanya di sini saya berontak, gitu loh Bang. Iya, makanya saya, karena sudah berlebihan, mereka itu bukan lagi sudah memperlihatkan permusuhan ya. Musuh kalau kami orang Sulawesi itu ya, musuh tidak kami cari. Tapi kalau ada, kami tidak lari sedikit pun. Gitu. Saya kan tidak pernah cari musuh. Tapi kalau Anda mau jadi musuh saya, ya cukup sekali. Mari kita berdebat. Anda memprotes, mengkritik saya karena Anda merasa lebih pintar dari saya. Mari kita berdiskusi. Materi yang Anda mau pilih silakan. Ya, kita live-kan. Apa tuh materi apa? Baptis, materi YTH Pave, atau materi empedu yang lagi infeksi, atau YouTube yang mau diwakafkan, silakan, terserah. Atau gitar yang mau dijual karena butuh duit, ya silakan, terserah. Saya mah ikut aja. YouTube dijual 4 juta ya Bang? Apa aja silakan, tapi setelah itu damai. Jangan lagi kau kotori hatimu, kotori imanmu, kotori kepalamu dengan hal kayak gitu. Udahlah, cukuplah dosa-dosaku kalian ambil semua. Nggak usah lagi kau habiskan semuanya. Gitu maksudnya. Iya. Ya, jadi saya tahu kamu tak dengar ini, saudara Palen. Silakan, kalau Anda punya muka, Anda tidak malu berhadapan dengan saya, ya silakan jawab tantangan saya. Dengan catatan kamu gak malu, karena pasti akan saya permalukan kamu. Itu aja dulu. Ku permalukan kamu. Lihatlah. Begitu Anda jawab tantangan saya, pasti tujuan saya mempermalukan kamu. Supaya kau itu sadar, kau itu siapa. Saya tidak punya beban moral sedikit pun terhadapmu. Saya tidak punya utang budi samamu. Gak ada sedikit pun. Dan saya juga tidak pernah menceritakan kamu, karena kamu bukan sesuatu yang penting. Tapi karena saya melihat kamu setiap hari berkongko-kongko dengan Lina Tidak Jaya, ya, berkongko-kongko dengan Logila, semuanya kau orang-orang yang membenci kamu dan Islam kamu temani. Kamu lebih suka mereka penghujat-penghujat ini, kamu lebih mengedepankan kebencianmu kepada Bang Zuma daripada kebencianmu kepada orang yang menghina Tuhanmu. Sebenarnya kalau Anda itu waras, orang yang menghina Allah itu adalah musuh bersama. Tapi kau tidak jadikan dia musuh, kau jadikan dia temanmu. Kau hujat Budak Angon, akhi Budak Angon. Kamu tertawakan akhi Budak Angon. Padahal beliau menyembah Allah, beliau adalah umat Rasulullah. Dan kamu tertawakan itu bersama dengan pembenci Islam, pembenci Allah. Di mana akal sehatnya itu? Di mana akal sehatnya? Coba. Lebih memilih kemudian orang-orang kafir yang menghina, menghujat Allah dan Rasulullah daripada umat Islam saudaranya sendiri. Jadi saya katakan kalian itu ya bukan Muslim. Kalian bukan Muslim. Karena kalian menyalahi kaidah Muslim. Kalian berteman, berkongko-kongko, tertawa, terbahak-bahak bersama-sama dengan pembenci-pembenci Allah.
Hanya demi untuk memuaskan hatimu, kebencianmu terhadap salah satu oknum, yaitu Bang Zuma. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saatnya Anda saya kandangkan, saya kembalikan Anda ke kandang Anda. Jawab tantangan saya, kita berdiskusi, tema Anda pilih. Saya kandangkan Anda kembali. Oke Abah. Ya. Abah, udah nggak usah kita bahas aja lagi ya. Kita lanjut diskusinya aja. Kalau kita bahas, orang-orang di sini pada penasaran siapa sih. Terus nanti cari akunnya, ditonton live-nya. Nah itu yang dia cari, seneng dia, banyak penontonnya. Enggak, semua yang udah pasti tahu kok. Namanya orang sakit hati, orang iri kan. Jadi udah nggak usah dibahas lah kayak gitu menurut aku. Ya cukup gini, cukup ya. Bang Andre ini udah hadir di sini. Baik. Beliau banyak tahu tentang si Valen, kemudian beliau banyak cerita tentang si Valen dengan saya. Bahkan saudara Andre ini juga mengatakan beliau itu tidak sholat. Kalau dia disuruh sholat dia cuma mengatakan titip sholat. Kemudian dia nggak bisa ngaji dan seterusnya. Iya, banyak hal-hal yang memang harus diungkap. Saya berani tanggung jawab, benar. Iya, supaya orang ini juga tahan diri di depan umum untuk menceritakan orang lain, karena ternyata dirinya jauh lebih jahat daripada yang dia ceritakan, itu maksudnya. Dan kenapa saya ceritakan ini kepada Bang Zuma? Kenapa saya ceritakan ini kepada Bang Zuma? Bukan berarti saya menggibah segala macam. Karena apa? Karena biar tahu dia bisa menjelek-jelekkan Bang Zuma segala macam juga. Karena nggak ada yang tahu kejelekannya, disembunyikan. Iya. Bagus, nggak apa-apa. Kalau orang sudah pada tahu. Oh, sholat aja kagak. Saya pun diserang. Saya pun diserang. Ini saksinya Kodondi. Kalau ada Kodondi boleh tanya Kodondi. Itu di kafe saya. Di kafe saya. Ya. Iya. Di kafe saya itu. Kirain orang benar, kirain orang suci gitu loh. Ternyata orang rusak. Lagi sholat berdua sama Kodondi. Songkok na baik dilihat songkok. Ya untuk nipu itu mungkin. Iya. Enggak. Jadi waktu ini saksinya Kodonditan. Itu lagi di kafe saya itu mau sholat, saya sama Kodonditan jadi imam dan saya ajak Umar dan dia mau sholat dan kita itu kiblatnya benar. Saya bilang kiblatnya lurus, dia mencong ke kanan sampai selesai kan saya nggak bisa ngasih tauin karena jaraknya jauh kan. Saya mau ngasih tauin, bro, kok lu begitu sih ininya gitu kan, sampai Kodondi itu ketawa gitu kan. Iyalah ajaran lain lu, sampai digituin sama Kodondi. Itu saya udah kemas, saya nggak mau bongkar segala macam. Tapi kalau seandainya udah kesana kayak berkata itu Bang Zuma, ya sudah bicarakan tentang agama lain, menghujat orang Kristen segala macam. Loh, sekarang gini, lu bilang katanya jangan bahas agama orang lain, lah baru lu ngomong begitu, besoknya lu ngomongin tentang Tuhannya Yahudi, kan ngejilat ludahnya sendiri. Kan gitu. Ya, jadi dia tuh berkesan kayak ini lo gue nih, ini lo gue tuh gue mau coba bertoleransi dan dia katakan ini demi Allah hilang akidah saya demi Allah saya tidak pernah tambahkan cerita. Boleh panggil si Umar ke sini, si Valen ke sini. Iya donasi, dia bilang kalau ada orang Kristen donasi untuk dia untuk toleransi, saya akan toleransi. Itu yang saya muak. Oh, begitu tuh. Munafik. Itu. Jadi, kalau kenapa saya bukan jelek-jelekin ya. Dia kawan saya. Saya sebut dia kawan saya. Tapi kalau dengan cara kayak begini, maaf. Lebih baik saya bela-bela saudara-saudara saya muslim yang lain. Saya lebih baik bela Bang Zuma. Ya, sampai saya dibilang, kau dibayar berapa? Ada orang lain ngomong, kau dibayar berapa sama Bang Zuma sampai bela Bang Zuma? Boleh tanya Bang Zuma, ini ada Bang Zuma. Demi Allah, tidak ada sedikit pun, sepeser pun, apapun atau enggak, saya menghubungi Bang Zuma untuk saya bela, tidak ada. Benar gak Bang Zuma? Tidak ada. Betul, sahih. Saya sendiri, kenapa? Karena saya lihat ini adalah saudara saya. Ini bukan masalah, udah kita gak usah bicarakan, bukan Bang. Karena saya rasa ini harus dibahas dan teman-teman juga semuanya harus tahu bagaimana situasinya, bagaimana ininya segala macam. Suruh baca satu ayat semuanya, ya baca yang benar itu Ibrani. Iris kuping saya kalau ngerti dia. Oh jadi dia nggak bisa emang?
Suruh coba. Gini, baca, kita tantang. Itu ada waktu itu di TikTok, ditantang pakai bahasa Ibrani. Dia keluar dia. Oke, kita kembali ke laptop aja ya Bang ya. Begitu. Oke Dinda. Jadi kita ulas yang ini sedikit-sedikit, jangan semuanya di ini ya berepisode ceritanya kan. Yang penting kita udah tahu beliau itu menyembah kepada Allah, harusnya menghadap kiblat, tapi karena mungkin tidak ridha, tidak ikhlas, bukan karena betul-betul murni karena akidahnya Islam, diserong-serongkan kiblatnya ibadah, padahal dia tahu, dia lihat kalian salat kan? Ada kan sama kalian? Kenapa nggak ikut arahnya dengan kalian? Saya nggak tahu. Itu saksinya Ponondi. Jadi saya nggak pernah mau bicara ini. Itu tanda tanya. Itu tanda tanya. Itu sudah tanda tanya itu. Ya, nanti itu ya, episode kedua aja ya. Episode lagi. Tapi cuman disclaimer satu aja. Saya cuma bilang, saya ingatkan lagi, yang benci sama APII itu orang-orang yang tidak punya nyali. Ingat, orang-orang tidak punya nyali sedikit pun. Allahu Akbar. Oke, sip. Anggap saja itu iklan tadi. Nah, iklan lagi dari Bang Kaisar. Siap. Izin Abang Dan. Izin semuanya, seniorku Bang Andi. Jadi gini teman-teman ya, saya kasih paham, teman-teman di bawah boleh bikin VT, kasih langsung sama mereka. Dibacakan dengan seksama. Kami singa Allah pendekar debater, menghancurkan misionar. Bang Kaisar terputus. Suara. Jaringannya kurang baik. Tidak ada Roh Kudusnya itu. Bukan, karena semangatnya dia. Karena semangatnya itu speakernya kelepas. Dia nggak tahu. Atau dia bicara roh. Seperti tadi contoh Burunda kan bicara, tak lempar ke kasih. Terpental dia. Bukan bicara roh injo pernah kamu manjai ya. Tintin. Jadi Oke, sambil kita tunggu Bang Juma, coba kita sapa dulu ini. Ada tamu dari tadi nih, ada Bang Konta Anda. Selamat malam, Assalamualaikum kalau Muslim. Ikut dong. Togar nih. Sudah makan Bang? Nah, sakit beneran kah? Halo? Bang? Oten ya Bang? Bang, kau kenapa? Oke, next kita coba sapa nih. Disengat tawon lidahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf saya mau di bawah aja, guru-guru kepencet itu tadi. Silakan yang lain. Ya, makasih Bang. Salam kenal aja ya. Siap. Makasih Bang. Amin. Bisanya nyo salah pencet na beda-beda na tempat. Biar kita tahu. Bagus tuh jinju ya. Ada Hendra Joni, selamat malam, Assalamualaikum kalau Muslim. Guys, ini yang komen Daniel Top ini dia nggak bisa dijambak, akunnya private. Kalau kecuali dia request naik, nanti bisa aku naikin. Ya, Bang Hendra. Parentana. Hendra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak petualang satu jawab. Julius tuh ngikutin gua mulu nih, Julius nih. Ngikutin gua mulu Julius. Di sini. Dia ngikutin gua mulu dia. Nanti ini bentar lagi yang dibuat VT-nya tuh bukan Bang Zuma nih, Andre besok. Wow, bagus, keren. Gak apa-apa, alihkan ke gua sini. Benar, alihkan ke gua. Punya nyali nggak? Nanti gua datangin dia ke tempatnya langsung. Mantap. Janganlah didakan, jangan gemetaran dia. Jangan takut kalau kebenaran Bang Andre. Saya karena saya cuma bela apa namanya saudara Muslim kok, itu aja. Gak apa-apa, benar. Bikin VT tentang gua. Biarin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun
Iya, Bang Julius itu. Kalau saya ada orang iri kayak gitu, saya semakin buat supaya makin panas dia. Ya, makanya saya tantang dia kan. Tunggu aja nanti kontennya bikin semakin panas dia. Itu kalau temanya apa jadinya? Harris, ini Gimana netizen di bawah, habis ke Bengko tanya kalau banyak, biar kita diskusi. Harris, temanya apa? Kristen. Kenapa Bang Julius? Enggak, temanya apa? Ini Islam sama Islam jatuhnya atau udah digolongkan pun? Tadi iklan, karena tadi telepon-teleponan Bang Zuma, kita harus buka sedikit demi sedikit, ya kan? Jadi biar tahu teman-teman Muslim, netizen segala macam sebenarnya perkaranya bagaimana, apa gitu loh, dan siapa yang mengenal si sosok orang ini gitu ya. Karena kan saya jujur aja ya, selama di Jakarta ya sama saya kan begitu. Nah di sini yang jadi biar tahu tujuannya apa, ngapain, intinya gimana, dan pokok permasalahannya bagaimana, awal mula sampai nggak suka sama Bang Zuma dan API itu yang saya jelaskan. Dan dengar si Logika itu orangnya dia ya? Ada, saya berani sumpah, itu saksinya istri saya ada tuh, saya kesana kan, dan itu saya lagi ngapain lu naikin Logika, katanya udah Andre lu diem, Logika itu orang gua. Nah saya kan orangnya kan, oh gitu ya, iya, oh oke, saya diem, saya diem. Jadi kalau saya dia menyangkal, dia bilang begitu kok. Dia bilang begitu. Itu saya ke tempatnya dia. Makanya saya diam, saya nggak mau ini dulu karena saya lagi mempelajari ini tujuannya apa. Oh gitu ya, iya. Oh lu lagi nyerang Zuma nih. Iya, begini. Oke. Ya, makanya saya nggak mau ikut campur di situ, tapi saya pengen tahu. Saya udah berkali-kali katakan sama si Umar, sudah stop, jangan kau serang teman muslim. Jangan kau serang teman muslim. Kok tiba-tiba masih diserang terus dan berlanjut terus gitu loh. Tapi boleh Bang Andre, sampai saya bikin VT. Bang Andre, bentar Bang, mohon maaf ya netizen, aku penasaran dikit aja. Awal mulanya itu nggak senang sama Gurunda itu apa penyebabnya itu? Kami nggak tahu loh. Kalau saya ngelihat penyakit hati. Mungkin ada yang Bang Zuma mungkin dia minta tolong tapi tidak ditanggapi. Oh mama begitu rupanya. Oke, lanjut. Mungkin kita nggak tahu kenapa. Karena awalnya dia bilang tidak ada masalah. Enggak kok, gue udah kontek-kontekan. Dia ngasih tauin lo chattingannya sama Bang Zuma ada. Oke, saya masuk kok. Bang, saya masuk sedikit dulu Bang. Sebentar Bang Goto. Saya ada 2 kali ini kena tombak, tapi insya Allah nggak ada peringatan ini. Nakal nakal ya. Nah, ini langsung ya teman-teman yang udah merekod, mohon maaf ya. Kalian record, kalian jadikan, sebarkan sama mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami singa Allah pendekar debater, menghancurkan misionaris dan martir, mengoyak isi perutmu sampai tercecer. Tujuan API memberikan edukasi ukhuwah Islamiyah untuk memerangi kaum munafik, gibah dan fitnah. Dengan hinaan dan hujatan kafir haram jadah, kami perangi mereka dengan risalah jejak Rasulullah. Allah memberikan lisan kita untuk menyampaikan dari segala larangan dan untuk keselamatan. Rasulullah selalu dan sering kali berpesan, sampaikan risalahku kepada kafir yang menyesatkan. Tidak ada satupun insan yang bisa melarang kami menyampaikan. Kaum kafir dan munafik telah berkoalisi mencoba menghancurkan yayasan API dengan fitnah dan tuduhan tanpa bukti, namun Allah sayang pada kami dan selalu melindungi. Semakin kalian bergabung meruntuhkan API, semakin kuat dan kokohlah iman kami. Kalian salah menantang kami dengan rasa benci karena kebenaran akan berpihak pada kami. Kami selalu menghormati dan menghargai kepada guru bijak, cerdik, pandai ilmu dan menasihati. Dengan adab dan bersimpuh 10 jari, kami terima petuah dengan rendah hati. Sekian, terima gaji, stay tune. Iya, maaf, izin saya masuk sedikit dulu ya, izin saya masuk sedikit dulu, guru-guru ya. Oke, ya. Jadi begini, Tristan itu waktu bulan 5 lalu, bulan 4 ya, pernah ngomong sama saya. Dia bilang begini, anak-anak API itu, Bang, itu seolah-olah dia mengerti Al-Quran. Nah, dia gunakan Al-Quran untuk memecah belah. Itu kata Tristan ya. Baru-baru 2 minggu lalu
Itu teman-teman logika dia minta ke saya bilang, dia bilang, bang bisa buka komal bang, logika mau naik di situ. Ya kasih ruang lah buat logika, kan begitu. Saya bilang bukan begini, saya bukan anggap kalian bukan kawan, tidak, karena kalian umat muslim juga, kan begitu. Hanya yang masalah di sini kalian itu falasis. Saya bilang, saya kan selalu mengkaji menggunakan rasional, ilmu pengetahuan. Sementara apa yang kalian lakukan itu justru melawan perjuangan umat muslim. Kan saya sudah pernah bilang bahwa kalau Anda tidak mampu menjadi pejuang muslim, minimal Anda jangan berdiri sebagai pecundang. Saya bilang sama Tristan begitu, bilang sama logikanya seperti itu. Kan bilang sama yang lain seperti itu. Nah, jadi ketika Anda meminta room saya, Anda naik untuk katanya mutabayun saya tidak saya kurang tanggapi. Saya bilang Anda perbaiki dulu cara berpikir Anda, gitu loh. Karena Islam memerintahkan kita untuk selalu berpikir dan berpikir untuk menilai sesuatu. Tapi ketika Anda berdiri di barisan penghujat, itu sudah menjelaskan identitas Anda, di mana identitas Anda itu berdiri sebagai pecundang, dan saya tidak mau berdiri di barisan kalian. Itu yang masalah. Saya dipanggil di rumah Zulfikar untuk berbicara masalah itu logika. Saya bilang enggak, bukan saya tidak mau naik di situ bang. Saya katakan begini, walaupun Anda menganggap saya sedikit bisa masalah ilmu pengetahuan, tapi saya tidak ingin masuk ke ranah kalian. Karena ranah kalian sendiri sudah menjelaskan itu, bahwa kalian itu tidak memihak kepada pejuang Islam. Itu kalian mencoba mencari hidup dari penghujatan yang dilakukan oleh teman-teman sebelah. Itu yang masalah, saya katakan. Itu sudah berkali-kali saya di DM, bahkan dia bilang, bang kalau bisa enggak usah Skomal dan Bang Suma. Ya, karena ada juga gunanya bang sana. Saya bilang bukan begitu. Saya naik di komal-komal teman-teman API itu untuk penguatan akidah, karena marak terjadi pemurtatan di lapangan. Ini TikTok bisa diakses di mana saja. Itulah masalahnya, karena abang-abang sekalian dakwanya tidak ikhlas. Saya bilang dakwanya kalian itu hanya mencari panggung atau mungkin mencari hidup di situ. Itu masalah bang. Jadi saya anggap kalian kawan. Logika Tristan, saya anggap kalian kawan karena kalian muslim. Tapi kalau Anda untuk mengajak saya ada di barisan Anda, mungkin saya tidak bisa. Karena saya mengerti, saya berpikir, saya menggunakan akal sehat saya. Nah, jadi itu mungkin sedikit dari saya. Nah, kawan-kawan. Oke, Bang Goto, terima kasih. Menurut saya kita sudahi aja ya. Kita nanti next lanjut episode keduanya. Karena menurut saya namanya orang jahat iri hati berteman sama dengan roh halus. Jadi kita cuekin saja. Pasti bakal ada selalu fitnah-fitnahannya. Kita doakan saja semoga yang terbaik buat dia. Setuju. Dapatkan hidayah. Udah. Setuju. Setuju. Kita lanjut aja diskusinya ya. Terima kasih. Kita sapa. Ayem. Selamat malam. Selamat malam, Michelle. Halo. Malam. Hai. Hai juga. Kristen ya? Ya. Saya Cina Kristen. Oke. Ada yang ingin disampaikan atau mau ini? Gibah lagi. Bangga pula kau itu. Kau bangga kau Kristen. Hostnya juga. Silakan Mbak, apa yang ingin disampaikan? Saya cuma keliru dengan agama saya sendiri. Wah, silakan Gurunda. Apanya yang saya punya parent kuat agama, tetapi saya tak percaya agama. Saya percaya Tuhan, tapi saya tak percaya agama. Makcik duduk kat mana? Malaysia. Saya Malaysia. Oh, lanjut Bang Zuma. So, itu sajalah sebab saya keliru. Jadi sudah ragu. Sudah ragu dengan Kristen ya, Mbak? Ya, saya hanya cari kebenaran. Kebenaran. Masya Allah. Boleh. Sebab itu saya selalu tengok live di sini. Saya ada mau naik tapi saya tak tahu mau cakap apa. Saya hanya mau
dua pasal ini sajalah. Boleh kita tahu keraguannya itu di mana biar dipaparkan oleh guru kami, Bang Sumbah. Keraguannya di mana di keyakinan adik ini? Tentang penganut agama. Tentang penyembahan Tuhan. Tentang konsep ketuhanannya. Silakan, Daing. Ya. Runda. Ya. Iya. Tapi saudari ini percaya kalau Tuhan itu ada? Saya percaya Tuhan, tapi saya tak percaya agama. Kenapa bisa nggak percaya agama? Saya keliru sebab cara orang Kristen dengan Buddha, saya Buddhis juga. Cara penyembahan dia berbeza. Saya ada dua agama. Dua agamanya? Saya Chinese dengan Kristen. Gimana Chinese sama Kristen? Chinese suku, Kristen agama. Ya, saya punya ayah Chinese, saya punya ibu Kristen. Ibu Chinese juga? Buddha. Ibu, bukan ibu Kristen. Enggak, ibu orang apa? Orang Iban. Hah? Orang Iban. Orang Iban itu apa? Ibu orang Iban, Kristen. Ayahnya? Ayah Cina. Berarti Konghucu ya? Dapat kita Daya. simpulkan collab ya. Itu Daya. Orang Iban itu Daya. Iya, udah. Kita simpulkan aja collab featuring. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi sebenarnya gini. Ketika kita mencari agama yang betul, maka yang menjadi alat mendeteksi agama itu benar atau tidak itu adalah akal. Akal adalah keadaan di mana manusia berpikir yang mana pikirannya itu tertuntun, pikiran yang mampu kemudian memahami kebenaran. Jadi kemampuan yang ada pada diri kita manusia yang mencari agama ini, itu ada kemampuan akal yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan konsep. Nah, seperti yang saudari kita alami ini, ya, pengalaman atau praktik dalam keyakinan yang sudah tidak selaras dengan akal. Karena orang semua punya iman, orang semua punya kepercayaan, dan semua orang mengatakan kepercayaannya itulah yang paling benar. Orang Kristen kepercayaannya benar, orang Katolik kepercayaannya benar, orang Hindu kepercayaannya benar, orang Islam kepercayaannya benar. Tapi tidak mungkin semuanya itu benar. Yang paling benar itu apa? Yang paling benar adalah kepercayaan yang selaras dengan akal. Itu nggak bisa diragukan itu. Nggak bisa diragukan. Semua orang punya kepercayaan. Dan semua orang mengatakan kepercayaannya benar. Nah, sederhana untuk mengetahui benar tidaknya kepercayaan tersebut. Apakah kepercayaan itu selaras dengan akal secara umum? Bukan karena dia Islam, maka akalnya harus sesuai dengan Islam. Bukan karena dia Hindu, akalnya harus sesuai dengan Hindu. Bukan karena dia adalah Kristen, akalnya harus sesuai dengan Kristen. Enggak, tapi akal secara umum, alias ilmu. Konsep akal yang harus selaras dengan agama tersebut. Contoh, alam semesta ini sempurna. Maka sudah pasti yang menciptakan, yang mengadakannya itu adalah hakikat yang maha sempurna. Kalau kita berbicara mengenai skala sempurna, maka hakikat itu tak ada kelemahan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada titik noda, tidak ada celah sedikit pun. Nah, maka cocoklah konsep itu ketika dikatakan bahwa hakikat tersebut maha suci. Itu dulu. Jadi Tuhan itu ada, hakikatnya maha suci, tidak ternoda. Nah, itu terjadi. Itu agama yang mana yang mengajarkan itu? Islam.
Kalau di agama Anda, apa yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Galatia 3 nomor 3. Nomor 13. Terkutuk sembahan Anda itu. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Ya, jadi Allah itu maha suci. Lalu kemudian yang pertama adalah akal sebagai tolak ukur daripada kebenaran agama. Yang kedua, konsisten baik kitab sucinya maupun perilaku keagamaan daripada penganutnya. Konsisten, tidak berubah-ubah. Sehingga kita bisa menilai, seperti yang saya gambarkan tadi, Al-Quran itu tidak pernah tergerus oleh zaman. Kalau dulu, misalnya di dalam kitab yang dipakai oleh saudara Kristen dalam kitab Ayub 10 ya, bagaimana kemudian diterangkan di sana bahwa tiang langit bergoyang-goyang. Itu diterangkan di dalam kitab Ayub 20 berapa? 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang dan tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini dalam kitab Ayub. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan langit itu tidak bertiang. Nah sekarang zaman mengurai keadaan yang sesungguhnya. Kira-kira yang betul yang mana? Ketika dikatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Akal wahyu, kitab akal, akal kitab, kitab suci dan akal manusia. Baru dilahirkan sebuah agama, sebuah konsep yang kita anut berdasarkan dengan akal dan kewahyuan yang selaras. Nah coba, zaman modern sekarang ini ada ndak alat yang bisa mendeteksi tiang langit? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dengan Al-Quran? Nabi Muhammad hanya mutar-mutar di wilayah Mekah, Madinah. Dia nggak melihat seluruh aspek penjuru bumi. Siapa tahu di bagian Indonesia atau di bagian bumi lainnya ada tiang langit. Tapi karena itu adalah pewahyuan dari Sang Yang Maha Melihat dan yang sama mengetahui, maka seketika itu turun wahyu. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha walqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba. Jelas. Sedangkan di kitab lain dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah, kira-kira masih mau mengimani sebuah kitab yang tidak selaras dengan keadaan? Tentu tidak. Maka ketika kita mencari agama yang benar, carilah agama yang sesuai dengan akal sehat. Cerminan itu simpel, sederhana, tapi bagi orang berakal akan sampai kepada poin apa yang dia cari. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara ini, Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang, kitab yang Anda pegang mengatakan langit bertiang. Yang benar menurut akal kemanusiaan, akal sehat saudari, Al-Quran atau kitab saudara? Silakan. Saya tak pasti. Oh, jadi langit punya tiang? Tidak. Berarti langit tidak punya tiang? Tak. Nah, berarti yang benar Al-Quran atau kitab saudari? Saya apa yang saya lihatlah, apa yang saya baca. Saya rasa macam Islam itu berbeza dengan kitab kami. Ya, terus? Saya rasa mungkin Islam
Tapi saya nak tahu lebih banyak sebenarnya. Banyak lagi benda yang saya mau tahu, tapi saya masih belajar. Iya, prosesnya harus belajar karena Al-Quran itu harus dipelajari, diimani. Kalau ada orang belajar Quran, tujuannya betul-betul belajar, insya Allah dia akan sampai kepada Islam. Umur Anda berapa? 20. 20 tahun. Masih bagus. Masih banyak, masih segar untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Silakan belajar terus, semangat terus, jangan berhenti. Ya, tetap kalau bisa beli Quran, pelajari pelan-pelan, tanya kepada ustazah Islam itu seperti apa. Cari di tempat dekat-dekat tempatnya itu pengajian-pengajian untuk belajar. Apa-apa. Boleh saya bantu dengan pertanyaan? Iya, silakan. Kenapa harus Islam? Kenapa adik kita ini harus memilih Islam? Kelebihan Islam itu apa, Gurunda? Silakan supaya dia mau belajar tentang Islam. Iya. Sebab bila saya dengar, saya baru je rasa macam terdetik rasa hati saya bila dengar dakwah. Macam Abang Jumah itu dengar dakwah, saya rasa terdetik. Saya hanya mau tengok-tengok saja live. Lepas tu saya dengar dia dakwah, saya terus stay di situ. Saya dengar. Lepas tu saya cari apa maksud, apa makna semua tu saya cari. Sampai sekarang saya masih mencari. Nah, ini tanda-tanda mu'alaf ini. Kalau orang belajar, tanda-tanda mu'alaf itu orang belajar, orang mau mengkaji, orang mau melihat. Nah, di Islam diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Ini kenapa harus milih Islam? Ini alasannya nih, alasan yang sangat sederhana. Kenapa saya harus Islam? Karena Islam menjamin innal ladzina qalu rabbuna Allah. Karena ketika kita kemudian sebagai muslim, Islam, muslimah mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian kita teguhkan dengan melakukan perbuatan yang baik, maka kata Allah, kamu jangan takut, jangan bersedih hati, bergembiralah kalian sebab kalian telah dijanjikan surga. Nah, begitu juga diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah kemudian menjanjikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang Islam itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang Islam yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Lalu kemudian walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Orang Islam yang meninggalkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tak berguna. Lalu kemudian Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mensucikan hartanya dengan berzakat, memberi kepada si miskin, yatim piatu dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang Islam yang menjaga kemaluannya dari kemaksiatan. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan juga orang Islam sangat beruntung, yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang yang salat, orang yang zakat,
orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga kemaluannya untuk tidak berzina, orang yang kemudian khusyuk dalam beribadah, mereka ada warisan berupa surga Firdaus. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak mau? Kalau warisan mobil, motor, harta, rumah, tanah itu duniawi. Ini surga bung. Surga menjadi warisan bagi orang-orang Islam. Kada aflahal mu'minun. Makanya umat Islam itu disebut sebagai orang yang beruntung. Kenapa harus memilih Islam? Karena Islam beruntung. Lalu bagaimana dengan saya yang memiliki dosa? Saya memiliki kemaksiatan yang saya masih susah untuk melepaskan kemaksiatan itu. Saya takut saya mati dalam keadaan maksiat tersebut. Aku tak punya daya, aku sudah berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan itu untuk tidak kulakukan. 2 hari, 3 hari aku kuat, 3 hari aku lemah kembali. Bagaimana dengan solusi itu? Lagi-lagi Al-Quran mengatakan, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari manusia semua dikumpulkan pada hari perhimpunan. Itulah hari di mana semua dosa-dosa akan diungkapkan oleh Allah. Lalu kata Allah, barang siapa wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah, yang beriman kepada Allah dan beramal soleh ketika dia hidup di dunia, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung untuk umat Islam. Kenapa harus memilih Islam? Subhanallah. Itu tadi alasannya. Kenapa harus meninggalkan agama sebelumnya? Karena Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa itu? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan bermujizat pakai namamu? Aku Yesus pada saat itu juga akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti sudah dijamin diusir, diwariskan pengusiran menuju kepada neraka. Pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Mau kira-kira dilempar ke neraka? Mau. Tentu nggak mau. Mau nggak punya warisan surga Firdaus? Mau. Masuk Islam. Nah itu dari saya, mungkin dari teman-teman lain, guru-guru yang lain mungkin ada yang sampaikan. Silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, gimana adik kita ini? Tanyakan tentang keraguanmu itu supaya diberi pencerahan. Apa unek-unekmu di hatimu? Ayo, tanya segala hal. Silakan. Saya tak ada apa lagi mau cakap sebab saya tak tahu lagi. Masya Allah. Tapi Mbak Michelle paham kan apa yang disampaikan oleh Bang Juma? Tidak. Kalau tahu mungkin Bang Juma pakai bahasa Bugis baru mengerti. Ya paham lah. Mereka sering nyimak ini, dia simak di bawah, dia catat. Jadi dia banyak sudah pelajari apa yang Gurunda sampaikan. Makanya dia bingung dengan keyakinannya. Ya, saya masuk sedikit mungkin dulu, izin guru-guru. Iya, silakan. 3 poin ya. Saya juga ini mualaf ya. Saya melakukan riset secara komprehensif selama 6 tahun. Ya. Subhanallah. Menggunakan atau mengambil dari referensi dari puluhan buku, baik dari karangan profesor Kristen maupun Islam. Jadi begini, ilmu pengetahuan itu ada 3 tonggaknya. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga itu aksiologi. Nah, saya mau bilang Bible begini. Ini catat ya Bang ya. Catatnya teman-teman Kristen yang dibawa juga. Nanti kalian juga mengkaji ya, kalau perlu tanya sama pendeta kalian. Dari sisi ontologi ya, Bible itu karangan manusia. Udah pasti. Ya 100%. Satu. Dari sisi epistemologi, Bible itu kumpulan ajaran para dewa.
atau kumpulan ajaran para penyembah dewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi aksiologi, Bible atau budaya Kristen digunakan oleh Romawi untuk tujuan politik. Ini dari tiga sisi ilmu pengetahuan. Nah, saya akan bahas sedikit masalah epistemologi Bible ya. Tahu enggak kenapa Bible ini, kemarin saya sudah bahas sama Rifa. Kenapa Bible itu dikanonikan pertama kali di Konsili Laodikia? Kenapa di kota Laodikia? Kenapa tidak di kota lain? Kenapa dia harus dikanonikan di situ? Nah, ternyata sejarah sudah menjawab ini. Kenapa Bible dikanonikan di kota Laodikia? Ternyata untuk menjelaskan eksistensi Roma merampas atau mengasimilasi paksa budaya Kristen. Laodikia itu adalah kota yang 17 km jaraknya dari kota Kolose. Pendiri kota Laodikia itu adalah Kaisar Antiochus untuk menghormati istrinya yang bernama Laodikia. Dulu waktu sebelum didirikan kota Laodikia ini bernama Diapolis. Tahu apa arti Diapolis? Diapolis itu kota penyembah dewa Zeus. Itu. Ini sampai mau bantai, ini sejarah. Tahun 251 sampai 263 didirikan oleh Kaisar. Kenapa dipilih Laodikia? Itu untuk menjelaskan eksistensi Roma. Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang kan sampai satu SKS nanti. Tapi yang jelas teman-teman yang dengar di bawah pelajari ini. Saya ulang sekali lagi. Ontologi Bible karangan manusia. Epistemologi kumpulan ajaran penyembah dewa. Epistemologi itu sumber dari ilmu pengetahuan. Sumber dari Bible Anda itu apa? Itu. Aksiologi itu apa? Aksiologi itu ilmu layak. Atau untuk apa Bible itu dipakai? Ternyata Roma sudah mengasimilasi paksa budaya Kristen untuk tujuan politik. Itu pengkajian saya selama 6 tahun. Jadi yang bersih dari yang ketiga ini, Anda kumpul semua kitab suci. Yang bersih dari ketiga ini, 1, karangan manusia. 2, kumpulan ajaran para dewa. 3, tujuan politik. Itu hanya Al-Quran. Dan itu sudah menjelaskan secara terperinci dalam sejarah-sejarah Islam. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh, agama yang paling toleransi di dunia itu Islam. Begitu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya supaya nambah wawasan sedikit bagi kawan. Masya Allah. Baik, boleh saya izin Bang Zuma, boleh saya kurangi? Boleh saya kurangi ya? Silakan. Nah, begini Kak Michelle Kak Michelle, aku kasih syair aja buatmu ya. Inilah ajaran yang membataskan kekuasaan, menjadikan 100% manusia diskonnya Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kalian dilahirkan. Kisah bayi dan anak-anak itu jelas dipaparkan. Namun di kisah remaja ABG dihilangkan. Dan tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, itu Tuhan atau megaloman. Hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan. Dan teman-teman, satu lagi. Saya kasih paham sama kakakku yang baik hati di sini ya. Di waktu bayi, Tuhan bayi itu menguasai apa yang dimiliki. Menguasaikah dia bermain futsal dan dengan bola kaki? Tidak. Menguasaikah menjawab pertanyaan teka-teki? Tidak pernah dan tidak sama sekali. Sebab nyatanya dia masih makan, disuapi, dineneni, dan diceboki. Lepas menetas, anak itik dan ayam bisa berjalan. Lucu dan imut pintar mencari makan. Apakah sama dengan si bayi Tuhan bisa motoran balapan setelah dilahirkan? Tidak. Jadi begini, Al-Quran menantang setiap zaman, Al-Quran menantang setiap kezaliman, Al-Quran menantang setiap keilmuan. Dan Al-Quran adalah firman Tuhan, tuntunan iman, kebenaran, adab, perintah, larangan, dan ilmu pengetahuan. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang sari di dalam satu kesalahan. Dan terakhir, 4 penulis yang kalian percayai, 4 penulis menciptakan buku, didukung penipu si botak cupu. Segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, abu-abu dan ambigu, tidak makan kalau tidak tipu-tipu. Sekian, stay tune. Bagus. Masya Allah, rasional.
Ya, Mbak Michelle. Mbak Michelle juga paham nggak ya apa yang disampaikan Bang Kaisar? Oh, panjang. Im. Sikit lah. Oh, sikit. Sekarang ini sekarang agama apa? Sekarang Kristen. Ya. Kristen itu artinya Yesus Tuhan gitu ya? Sering ke gereja? Saya tak mau ke gereja sekarang. Sebelum ini memang ada. Sekarang saya sudah tak mau pergi gereja. Kenapa? Sebab Yesus bukan Tuhan. Wih, udah pintar ya. Tadinya Kristen Protestan, Katolik? Katolik. Udah pintar. Baru aja aku bilang anak muda ninggalin Kristen karena anak muda lagi lebih kritis otaknya. Ini ada pemikiran begini setelah menyimak. Oke. Langkah selanjutnya apa sudah tidak mau Kristen lagi kah? Sebab itu saya mau belajar lebih banyak mengenai Islam. Ya, Islam. Allah. Masya Allah. Ada yang ingin ditanyakan tentang Islam? Silakan. Ini contoh ini anak muda, anak mudi yang mau belajar. Gitu teman-teman. Ini ada Bang Kokang masih juga mengatakan apa Tuhan identik seperti roda becak terbang. Buat masa ini saya tak tahu mau tanya apa. Sebab saya masih mau mencari lagi. Iya, silakan mencari dulu. Nanti kalau ada sesuatu yang mau dipertanyakan naik lagi ke sini. Ya, yang pasti jangan ikuti teman Kristen yang tadi siang mengidentikan Tuhan itu seperti ayam bertelur. Jadi Tuhan bisa menjadi banyak. Malah dia katakan perumpamaan Tuhan itu seperti 3 roda becak. Kutanya, bagaimana kalau dia kempes? Ayo, dia bilang, ya Tuhan itu maha kuasa, jadi becaknya bisa diterbangkan tanpa roda. Becak terbang dong. Dia bilang, iya kan? Dia, aduh, bener-bener lah. Jadi izin sedikit. Jadi adik kita ini Michelle ya, sering nyimak Gurunda diskusi. Michelle. Ya. Sering nyimak. Alhamdulillah. Ya. Keren. Dan kalau becaknya dinaiki sama bom-bom, becaknya peleknya jadi angka 8. Percayakah satu Tuhan? Saya ya Tuhan hanya satu. Tuhan hanya satu. Cara kita menyembah masing-masing berbeza. Tetapi saya tak percaya Yesus Tuhan. Saya pernah bergaduh yang saya cakap Tuhan sama pendeta. Yesus. Ya. Bergaduhnya sama pendeta. Ya. Oh. Tuhan bukan Yesus, saya kata. Tuhan adalah Yesus, penyampaian daripada Tuhan. Sebab saya baca daripada Alkitab, dia sendiri mengatakan yang dia itu adalah utusan daripada Tuhan. Cerdas sekali. Ini tanda-tanda jadi ustazah ini nanti. Kalau percaya satu Tuhan berarti percaya utusan Tuhan ya. Ya, saya percaya. Saya percaya Tuhan, satu Tuhan. Percaya juga Tuhan mengutus utusannya di muka bumi, betul? Percaya? Ya. Percaya ada utusan terakhir Nabi Muhammad? Satu percaya? Lagi saya mau. Apa? Saya keliru Silakan. dengan satu. Saya Silakan. mau tanya Nabi itu Muhammad. Nabi Muhammad yang terakhir, tetapi Kristen lebih terawal. Saya keliru tentang itu. Tetapi apa yang pada kita orang cakap, Kristen adalah agama benar.
sebab kita lebih awal. Agama yang dibina lebih awal. Maksudnya, macam mana mau cakap ya? Paham sudah. Maksudnya itu cuma Kristen lebih awal. Ya. Berarti dia yang benar kan gitu ya? Ya, itu maksudnya. Dan dia mau mengetahui tentang Nabi Muhammad yang terakhir. Gitu banyak, Mak. Silakan. Ya. Ya, saya masih banyak lagi perkara yang belum paham. Iya, jadi kalau dikatakan Kristen itu ajarannya benar karena dia lebih dulu daripada Islam, ya Kristen harus konsisten dengan pandangan itu. Berarti Kristen juga harus mengakui iblis itu lebih benar dari Kristen, karena ajaran iblis lebih dulu daripada ajaran Kristen. Coba kalau ditanya, duluan mana ajaran iblis di Gan Eden daripada ajaran Yesus atau ajaran Kristen yang ada di Roma? Duluan mana kira-kira? Jajan itulah. Nah, duluan iblis kan? Ya. Nah, berarti kalau itu yang kita pakai, berarti ajaran iblis lebih betul daripada ajaran Kristen, karena ajaran iblis lebih dulu. Apa ajaran iblis itu? Makan buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, itu katanya. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai landasan bahwasanya Kristen lebih dulu maka dia lebih benar. Enggak. Justru kebenaran itu datang untuk membatalkan kesalahan atau kesesatan yang datang lebih dulu. Kan begitu. Selamanya ketika salah, koreksi kesalahan itu muncul belakangan. Bukan koreksi kesalahan itu muncul di depan. Lawang belum salah kok, masa sudah dikoreksi? Jadi koreksi pembenaran daripada kesalahan itu selamanya datang belakangan untuk memperbaiki. Nah, itulah Islam. Islam datang kemudian melakukan teguran terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dari sejak dulu. Nah, kesalahan kita kemudian adalah ketika sudah hidup berhadapan dengan Al-Quran, zaman modern ini, kita bisa kemudian mempelajari Al-Quran dari manapun, dari internet, dari HP, dari YouTube, dari mana-mana. Tapi kita tidak menjadikan itu sebagai bahan pelajaran. Itu kesalahan kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Surah Saf, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia diajak kepada agama Islam? Siapakah dia yang zalim? Ya, zalim itu yang menganiaya diri sendiri, yang tega terhadap dirinya sendiri, sudah tahu salah masih tetap dilakukan. Siapakah mereka itu? Yang mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan. Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi bayi, Tuhan menebus dosa dengan cara jadi manusia dan seterusnya. Itu adalah sesuatu keadaan di mana orang itu termasuk golongan zalim karena mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan. Padahal dia sudah diajak kepada Islam. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Diajak kepada Islam. Dan itu kalau terjadi, orang itu bebal, zalim dia. Maka apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah itu. Jadi ya, kalau sudah menemukan Islam, dalam arti kata sudah sampai Islam itu sampai kepada kita, kita belum juga Islam, maka Allah mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang zalim. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika Allah sudah tidak memberi petunjuk lagi kepada kita ketika kita zalim, Islam sudah sampai kepada kita, bukannya kita terima malah kita olok-olok, maka Allah tidak akan berikan pengampunan dan petunjuk kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Silakan. Saya tak ada mau cakap apa lagi. Guys, terima kasih semua ya. Iya, sama-sama. Kita belajar lagi ya.
Ya, oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Mbak Michelle, nanti kalau misalnya ada sesuatu lagi yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan like di Komal ini. Ya, oke. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Beragama muslim nih, nggak sih, kan nggak mungkin kita bilang